Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, tetap semangat dalam belajar online kita. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu dengan mengawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Ini dia cover buku kita sudah keluar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran PAIBP kelas 5 SD. Tema yang akan kita pelajari adalah kisah keteladanan Luqman. Pelajaran keberapa ini? Pelajaran ke-10. Baik, kalau sudah siap kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Siapa Luqman? Ini ada gambar seorang anak sedang memberikan minuman kepada ayahnya. Bakti kepada orang tua. Yuk kita lanjutkan. Nama Luqman diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Luqman merupakan seorang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman senantiasa memberi nasihat kepada anaknya. Potret keluarga Luqman terjadi pada masa dan lingkungan yang berbeda dengan masa saat ini, tetapi banyak hikmah dan pelajaran berharga yang kekal sepanjang zaman. Nasihat bijak. Luqman selalu memberi nasihat kepada anaknya. Hal itu diartikan oleh para ulama bahwa setiap orang tua wajib menasihati anaknya seperti yang dilakukan Luqman pada anaknya. Kisah Luqman Al-Hakim. Ya, ada gambar pemandangan alam ya. Kita lanjutkan. Luqman bukanlah seorang nabi atau rasul. Akan tetapi nama Luqman diabadikan Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Luqman. Di dalam surah Luqman, nama Luqman disebut 2 kali, yaitu ayat 12 dan 13. Surah tersebut diberi nama Luqman karena memuat nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya dan umat manusia tertuang dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hikmah kepada Luqman sehingga ia diberi gelar Luqman Al-Hakim atau Luqman yang dianugerahi hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 12. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Hikmah adalah kata-kata bijak yang bisa dijadikan pedoman hidup umat manusia. Kata hikmah yang sesuai dengan kebenaran. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak tergantung pada kedudukan atau jabatan seseorang, tetapi pada ketakwaan dan akhlak seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Luqman merupakan salah seorang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Ketakwaan dan kemuliaan akhlak Luqman itulah yang mengantarkan pada kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari kisah Luqman. Yang pertama tentang akidah. Nah, ini ada teman kita yang sholat, ya, seorang muslim tidak boleh meninggalkan ibadah sholat. Luqman melarang anaknya berbuat syirik karena syirik merupakan dosa besar. Syirik adalah menyekutukan Allah atau menganggap ada kekuatan lain selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar kezaliman yang besar." Pelajaran dari kisah Luqman yang kedua adalah tentang akhlak. Ini gambar tadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dengan memberikan minuman kepada ayahnya. Luqman berwasiat kepada umat manusia agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu mengandung anak dalam keadaan lemah, kemudian melahirkannya penuh dengan perjuangan. Ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Ayah bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anaknya. Ayah merawat dan membimbing seorang anak dengan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu.
Kemudian pelajaran dari kisah Luqman yang ketiga, yaitu tentang ibadah. Ini dia, teman kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Luqman memberi nasihat anaknya agar melaksanakan sholat, menyuruh untuk mengerjakan yang baik dan mencegah dari perbuatan mungkar atau tercela. Juga bersabar atas musibah yang menimpa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Pelajaran dari kisah Luqman yang keempat tentang muamalah. Muamalah adalah hubungan dengan sesama manusia. Luqman memberi nasihat bahwa dalam bermuamalah tidak boleh sombong. Berjalan di muka bumi tidak boleh dengan angkuh. Bila berbicara, merendahkan suaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nasihat bijak. Di antara perilaku yang bisa kamu teladani dalam hidup sehari-hari dari kisah Luqman adalah sebagai berikut. Pertama, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga, melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Keempat, tidak berperilaku sombong kepada orang lain. Ayo kita lakukan. Insya Allah siap ya. Baik anak-anakku semuanya, cover buku kita sudah keluar. Jadi pelajaran online pada kesempatan kali ini sudah selesai. Oleh karena itu, setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.